Pertanyaan pertama, 16 hari ikan lele sudah banyak bongsorannya. Pertanyaan kedua, saya telat sortir 3 hari, habis kira-kira 2000-an. Ternyata banyak bongsorannya. Dari dua pernyataan ini, kita dapat simpulkan bahwa pentingnya melakukan penyortiran ikan lele, baik di segmen pendederan, pembesaran, apalagi sewaktu ikan lele kita urus masih larva, dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan sortir. Sebagai pembudidaya ikan lele, apalagi bergerak di segmen pembenihan, kita harus jeli melihat pertumbuhan ikan lele dari hari ke hari. Sebab jika ukuran ikan lele sudah tidak seragam ukurannya, disitulah kita harus melakukan penyortiran. Artinya, penyortiran ikan lele itu bukan ditentukan oleh waktu, melainkan oleh tingkat keseragaman ikan lele di kolam kita. Selanjutnya, dari mana ikan lele bongsoran ini berasal, atas faktor apa lele bongsoran ini ada di kolam kita, dan bagaimana cara menanggulanginya agar ikan lele yang kita pelihara itu tidak terlalu banyak bongsorannya. Menurut analisis saya di lapangan, bahwa ikan lele bongsoran itu muncul dari beberapa faktor atau atas beberapa faktor. Yang pertama dan paling utama yaitu dari genetika indukan. Induk lele yang dihasilkan dari lele bongsoran yang kita pelihara biasanya banyak menghasilkan lele bongsoran juga. Dan di sini juga ada istilah buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kenapa bibit lele banyak bongsorannya? Itu karena bibit lele tersebut dihasilkan atau dilahirkan dari indukan lele yang dihasilkan dari lele bongsoran juga. Ini satu kelemahan jikalau kita mendapatkan induk lele sembarang atau kita ambil dari genetika bongsoran. Di kalangan pembenih ikan lele, hal ini memang sudah lumrah dan itu sudah jadi satu resiko yang harus kita tanggung. Dan disinilah kita harus lebih jeli melihat perkembangan ikan lele dari hari ke hari agar kita tepat dalam menentukan waktu sortir. Karena kita sadar induk yang kita gunakan itu adalah induk genetika lele sembarangan atau induk genetika lele bongsoran. Sisi positifnya, jika kita mijahkan induk lele ini skala banyak, misalkan sekali mijahkan kita 4 pasang indukan, lalu hasilnya kita bagi ke banyak kolam. Jika per kolam kita mendapatkan lele bongsoran ini 100 ekor, ya tinggal dikalikan saja ke beberapa jumlah kolam. Jadi, pembenih lele yang menggunakan induk lele sembarang ini bisa mendapatkan bibit lele unggul dalam jumlah yang tidak tanggung untuk kita jual. Yang bikin tanggung itu kita mijahkan sepasang indukan lele dengan alasan keterbatasan jumlah kolam. Pas disortir dapatlah puluhan ekor bongsoran, itu yang bikin kita tanggung. Yang kedua, penyebab ikan lele bongsoran itu dari genetika bibit lele itu sendiri. Ikan lele bongsoran ini memiliki keunggulan lebih dibanding ikan lele lainnya. Dia memiliki rangsangan pertumbuhan yang cepat dan kecepatan menyambar pakan yang benar-benar cepat beda dari yang lain, serta tingkat kanibalisme yang tinggi. Ikan lele ini mewariskan 100% garis keturunan kanibal dari indukannya. Pakan yang kita berikan dia sambar. Tidak cukup di situ saja. Jika dia melihat ikan lele yang kecil, pasti dia akan menyantapnya. Dengan kata lain, tidak mungkin lele ini besar duluan kalau tidak pernah memakan ikan lele yang lain. Yang lebih parah lagi, ikan lele ini tidak pernah memakan pakan yang kita berikan, alias dia tidak pernah nongol pada saat kita memberikan pakan, karena dia sudah keenakan makan ikan lele lain. Kalau tidak segera kita pisahkan, bisa jadi jumlah ikan lele yang kita pelihara akan menyusut drastis. Yang terakhir, penyebab ikan lele menjadi bongsoran itu cara memberikan pakan dan jenis pakan yang kita berikan. Cara memberi pakan yang kurang rata juga dapat menyebabkan ikan lele bongsoran ini hadir di kolam kita. Atau jenis pakan yang kita berikan itu bukan pakan pelet, melainkan pakan alternatif. Itu juga sama akan menghadirkan lele bongsoran di kolam kita. Jika kalian menggunakan pakan pelet, diusahakan memberikannya serata mungkin agar ikan lele kebagian semuanya, serta menjaga kesenjangan dalam pertumbuhan. Yang agak sulit menghindari ikan lele bongsoran itu yang menggunakan pakan alternatif. Misalnya kalian budidaya ikan lele di segmen pembesaran di kolam tanah dan pakannya menggunakan emon rebus. Biasanya pakan ini akan jadi rebutan ikan lele. Nah, disitulah terjadi satu kompetisi perebutan pakan yang mana ikan lele yang besar akan lebih unggul dalam memakan pakannya. Sebaliknya, ikan lele yang kecil akan sedikit sulit bersaing dalam kompetisi perebutan pakan. Jadi jelas ikan lele yang paling rakus makan pakan alternatif dialah yang akan menjadi lele bongsoran. Dan jika kalian pengguna pakan alternatif, saran saya jangan telat sortir walaupun kalian budidaya ikan lelenya di kolam tanah. Itu saja yang saya ketahui tentang faktor ikan lele bongsoran. Jika ada yang kurang, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Sebenarnya ikan bongsoran itu bukan hanya pada ikan lele saja. Ikan jenis lain pun sama. Misalnya kalian budidaya ikan nila, ikan mas atau ikan patin. Ikan bongsoran yang duluan tumbuh besar itu pasti ada. Namun bedanya, kalau jenis ikan di luar ikan lele itu tidak kanibal. Jadi aman-aman saja jika kalian tidak melakukan penyortiran. Tapi ikan lele kan memiliki sifat dan wataknya kanibal. Jadi kalau tidak disortir, pasti ikan yang besar akan memakan ikan yang kecil. Jadi jangan pernah kalian menyamaratakan ikan lele dengan ikan yang lain.